dan seluruh undangan kami dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang kami cintai. Sebelum saya akan membacakan rangkaian acara kita, izinkan saya memberikan sebuah pantun bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu nanti menjawabnya cakep ya. Setuju? Tomat lokal dibawa ke kota, dijual sekeranjang di hari Selasa. Selamat Natal untuk yang tercinta, kasih bermekaran sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, acara kita dalam malam hari ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua ibadah, dan ketiga adalah penutup. Jadi selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom, mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Berikan salam kiri kananmu, katakan saya senang kau hadir malam hari ini. Salam. Ayo jumpai semuanya dan kan perlu pada kenalkan. Salami, katakan saya senang kau hadir malam hari ini. Haleluya. Ya. Oke. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Ya, shalom sekali lagi. Ya, selamat datang bagi kita semua. Kita akan merayakan Natal malam hari ini. Biarlah sukacita Natal itu melimpah atas kita. Amin. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sungguh kau baik Tuhan. Kami boleh memasuki bulan yang spesial, di mana kami boleh memperingati kembali hari kelahiran Sang Juru Selamat, penebus hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu Tuhan bersekutu denganmu malam hari ini. Kami rindu mengalami Tuhan. Kami rindu mengalami kasih kuasa kebenaran. Berkati setiap pribadi kami, berkati setiap rekan-rekan, sahabat, keluarga kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Tibakan ke tempat ini dengan tidak terus apapun. Makasih Bapak, kasih setia Tuhan. Syukur bagi kami demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami oraskan ibadah dalam nama Yesus. Amin. Amin.
kita bagi Tuhan kita.
Kami sungguh bersyukur, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami, bersabda bagi setiap kami. Yesus. Kataanmu
Satu-satunya yang mau kami jumpai hari ini dan sekarang di tempat ini adalah Kau Yesus, Sang Pribadi Natal. Karena kami tahu, kami percaya ada bagian kami, ada berkat kami, kasih sayang-Mu yang melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami bisa ada di mana saja. Tapi kalau sekarang dan di sini kami ada bersama-sama dengan-Mu, kami percaya dan berkat ada bagian kami yang Tuhan mau limpahkan. Kami siap Tuhan. Kami siap. Kami siap diberkati. Kami siap mengalami-Mu Tuhan. Kami katakan malam ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk mendidik setiap kami di dalam kebenaran. Bahkan di momen Natal malam ini Tuhan, kami akan terima firman Tuhan. Sehingga Natal ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi memberi makna untuk perjalanan rohani kami berikutnya, menjadi makin matang, menjadi makin dewasa dalam Tuhan, hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang Tuhan janjikan pada setiap kami. Kami siap Tuhan, kami siap. Mari semua yang siap sama-sama boleh bilang amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh kasih tepukan semangat buat para pelayan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Boleh turun aja. Saya nggak usah diiringi, nggak apa-apa, boleh turun aja. Sekali lagi kasih tepukan semangat buat para pelayan-pelayan yang luar biasa. Shalom. Selamat malam. Oke, boleh pelan-pelan siapkan senyum saudara. Pelan-pelan siapkan. Senyumnya senyum Natal, jangan senyum yang biasa. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Nanti mulai senyum ke kiri, mulai senyum ke kanan ya. 1, 2, 3. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Sekarang boleh sama-sama senyum buat saya. Sekali lagi salam saya meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Nama saya Victor Untueni. Terima kasih Pak Jo, Ibu yang memberi kepercayaan untuk bisa berbagi firman Tuhan malam ini. Untueni ya, papa saya Manado, mama saya tapi Sunda. Saya lahir besar di Jakarta. Istri saya yang paling cantik di ruangan ini, setidaknya di mata saya. Ya, saya ini sekupang. Anak kami lahir di Kediri, besar di Batam. Jadi kamilah Nusantara sesungguhnya. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengembalakan sebuah gereja di Dapur 12. Ada yang tahu Dapur 12 di mana? Di sebelah Dapur 11. Katanya itu menurut penelitian PP Batam itu katanya wilayah paling kaya di Batam. Dapurnya aja 12. Bayangin ruang tamunya, bayangin kamar tidurnya, bayangin berapa kamar mandinya. Kalau rumah kami tetap satu. Sekali lagi boleh senyum kiri kanan. Saya mau suasana di malam ini suasana Natal yang sejati sesungguhnya. Itu saja tentang kami. Kalau lagi jalan-jalan ke Dapur 12, kalau lagi berwisata mungkin jangan ragu mampir ke tempat kami. Ya, kami punya banyak pohon mangga. Kalau Tuhan lagi berbuah, kita bisa berucap bareng. Karena kita semua saudara di dalam Tuhan. Amin. Oke, itu saja perkenalan tentang saya. Sekarang ini gilirannya tentang firman Tuhan yang paling penting. Saya mau mulai dengan begini. Kalau kita lihat Natal itu perayaan atau peringatan? Gak pernah kepikiran Pak. Pokoknya gambarannya kalau perayaan tuh yang ditonjolkan kemeriahannya, sukacitanya, kegembiraannya, penting gak? Perlu nggak? Harus. Tapi kalau pemeringatan itu lebih ke maknanya. Apa yang mau kita ambil dari tiap-tiap tahun kita menyelenggarakan Natal, tiap-tiap tahun kita
beribadah Natal, mana yang lebih penting kira-kira? Tentu dua-duanya menjadi lebih penting. Gak boleh jadi ekstrim. Wah, kita sibuk dengan perayaannya saja, kita akan tenggelam sama sesuatu yang sifatnya hura-hura dari permukaan. Tapi kalau kita juga, wah serius nih, peringatan, ya kita nanti bisa jadi orang Farisi, terlalu Taurat, terlalu serius. Sepanjang saya jadi orang percaya, jadi orang Kristen itu Tuhan, saya tahu kekristenan yang saya pelajari, saya hidupi adalah juga kekristenan yang hangat. Kita nggak dilarang bergembira, kita nggak dilarang bersukacita. Maka firman Tuhan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tapi penting untuk menjadi seimbang. Katakan amin. Katakan seimbang. Karena kita nggak mau sekedar meriah di luar, tapi kita juga punya kedalaman. Amin. Amin. Jadi kita buat Kristen yang aksesoris, yang sibuk dengan kelap-kelip, ya penting. Ini dekorasi yang menarik, menyegarkan. Tapi kita mau punya kedalaman. Saya nggak tahu ini tanggal berapa sekarang. Tanggal 14. Mungkin udah ada 14 kali Natal. Kalau mulai dari tanggal 1 tuh Natal di mana-mana. Ya silakan saja. Ayo bergembira, ayo syukuri, ayo peringati, ayo rayakan. Tapi juga penting untuk terus mengambil makna. Amin. Saya umur 15. Saya 46 tahun ya. Kalau umur sadar saya mungkin dia berarti sekitar 40 kali saya merayakan Natal. Saudara berapa kali merayakan Natal seumur hidup? Pastikan makna Natal itu makin dalam, makin dalam, makin dalam. Amin. Dan malam ini kita akan terima makna Natal buat perjalanan kedewasaan kerohanian kita. Yang siap boleh bilang amin. Yang antusias boleh bilang amin. Semua bilang House of Restoration. House of Restoration. Ini misi Bapak Gembala yang luar biasa. Rumah pemerintah. Tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya adalah bangkit dan bersinar. Katakan bangkit dan bersinar. Bangkit. Salam kiri kanannya, Natal ini kita bangkit, kita bersinar. Ayo salam kiri kanan. Natal kali ini kita bangkit, kita bersinar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Natal tahun ini bangkit dan bersinar. Saya mau baca satu ayat yang menjadi sumber tema ini, Yesaya 60 ayat 1. Boleh dimunculkan, bisa dimunculkan Yesaya 60 ayat 1. Biar kita nggak usah bolak-balik. Yesaya 60 ayat 1. Baca sama-sama dengan suara keras, dengan semangat Natal. 3, 2, 1. Bangkitlah menjadi terang, sebab terang datang dan kemuliaan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan terbit atasmu. Boleh tambahin ayat 2 biar makin lengkap. 60 ayat 1, 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Katakan amin. Sekali lagi salam kiri kanannya. Natal tahun ini bangkit dan bersinar. Saya ingat sebentar. Boleh tunjukkan lagi yang 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2 saya baca sekali lagi. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Waktu kita baca sepintas mungkin betul, apalagi orang-orang yang nggak pernah baca firman Tuhan akan bingung ini bicara tentang apa. Tapi kita semua mungkin pernah dapat bocorannya, pernah dapat khotbahnya bahwa ayat ini bicara tentang janji. Katakan janji. Tentang nubuat, sesuatu yang akan tiba di masa yang akan datang bagi bangsa Israel yang sementara berjalan dalam kegelapan. Terang Tuhan akan terbit atas mereka.
menarik kalau kita bandingkan, kalimatnya hampir mirip di Yesaya 9 ayat 1, 2, 3 sampai 7. Boleh dibuka Yesaya 9. Jadi terlampaui 50 pasal. Diikuti pelan-pelan ya. Diikuti pelan-pelan. Ini agak seru nih tentang firman Tuhan ini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut daerah serta sungai Yordan, wilayah bangsa Zebulon dan Naftali. Catat itu ayat 1, 2, 1. Bangsa, sama-sama kita baca 2, 1. Bangsa yang melihat terang besar, mereka yang diam di negeri Bisa lihat ada pemilihan kata, padahal 50 pasal berbeda. Ayat berikutnya, berarti 3 ya, 3 atau 2. Oke, baca lagi 1, 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka yang suka kita di hadapan seperti sukacita di waktu panen, seperti orang sorak-sorai di waktu memberikan garapan. Oke, jadi garis bawahi sukacita di waktu panen, bersorak-sorai seperti membagi-bagi jarahan, bicara kemenangan yang besar. Tapi nanti saya jelaskan situasi pasal-pasal ini ditulis. Ayat 3, ayat berikutnya atau ayat 4. 2, 1. Sebab Allah yang memberikannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas serta topal perangkat seperti pada hari kekalahan Midian. Kekalahan Midian. Sekali lagi, ayat-ayat ini bicara nubuatan, belum terjadi apa yang disampaikan tadi. Ayat berikutnya kita baca 2, berikutnya 2, 1. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumur darah akan menjadi kuban api. Lanjut, bisa jelaskan. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang pelayan telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan dari atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Firman Tuhan datang kepada Yesaya untuk menyatakan ini, sebuah nubuatan yang hari ini kita kenal sebut rayakan, peringati sebagai Natal. Sebab seorang anak, saya baca sekali lagi ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Kristus. Seorang putra telah diberikan untuk kita, Kristus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Kristus. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Shalom, Raja damai. Ayat 7 kita baca sama-sama. 2, 1. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersudahan pada rasa Daud dan di dalam kerajaannya, karena Dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecenderungan untuk semesta alam akan melakukan hal ini. Kita baca tadi di Yesaya 60 ayat 1. Kita mundur di pasal 9. Mundur 50 pasal. Kenapa saya mau angkat ini? Sebenarnya ini dua bagian yang konteksnya sangat berbeda. Di pasal 9 itu adalah satu masa di mana Nabi Yesaya melayani dan Asyur menghajar orang Israel dengan sangat-sangat luar biasa. Kalau di pasal 60 bukan Asyur, itu Babel. Dan perbedaan masa zaman ini adalah kurang lebih 100 sampai 200 tahun. Dan dua-duanya bersifat nubuatan, sesuatu yang akan terjadi ketika kegelapan sedang datang kepada Israel lewat Asyur. Asyur mengalahkan orang Israel secara luar biasa. Mereka dilanda kecemasan, ketakutan, semua yang mereka punya direbut, diambil. 100 tahun kemudian masih terjadi juga atas Israel. Babel, sekarang giliran Babel yang memoyakkan Israel, menyerahkan Israel, menjadikan Israel bangsa buangan, gak punya lagi negeri bagi mereka.
dua konteks yang berbeda, dua zaman yang berbeda, tapi satu janji yang sama. Akan lahir bagimu Juru Selamat dunia yang kita kenal hari ini sebagai Natal. Yesus adalah pribadi Natal. Katakan sama-sama, Yesus adalah pribadi Natal. Yesus adalah Dijanjikan untuk Israel waktu mereka menghadapi Asyur dengan semua kekalahan yang luar biasa. Dinyatakan lagi waktu mereka dikalahkan oleh Babel, janjinya tetap sama. Dan kita sekarang, Yesaya itu tahun 700 atau tahun 800. Yesus lahir kita anggap tahun 0. Sekarang kita tahun 2025. Dan saya mau kasih pesan yang sama. Saya bangkit terang, Yes. bangkit bersinar. Amen. Karena pribadi Natal itu Yes. sudah lahir. Amen. Amen. Kita jelas jauh lebih beruntung. Orang-orang Israel menanti sesuatu yang masih di depan. Kita adalah generasi yang menikmati pribadi Natal. Amen. Amen. Jadi gak ada alasan lagi. Gak ada alasan lagi untuk kita hidup kalah, hidup dalam kegelapan, hidup mengeluh, hidup putus asa. Karena sesungguhnya bagi kita, pribadi Natal adalah sesuatu yang bisa kita terima, kita nikmati dalam kehidupan ini. Dua masa yang berbeda, tapi penggambarannya sama. Itu penggambaran yang gelap, yang suram. Baru-baru ini Indonesia cukup serius ya dengan bencana Sumatera. Setiap kali kami berdoa di gereja Sumatera, rasanya, aduh, bukan saya yang merasakan. Tapi kalau saya udah mulai berdoa buat Sumatera, rasanya kata-kata tuh nggak bisa keluar lagi. Kita cuma lihat di berita, tapi rasa itu rasanya masuk di hati kita. Gimana ya rasanya ya? Udah mau Natal nih, kawan-kawan kita di Sumatera, saudara-saudara kita di Sumatera menghadapi Natal, tapi sekaligus menghadapi bencana yang luar biasa, situasi yang nggak mudah. Dan tiap-tiap kita punya situasinya masing-masing. Tiap-tiap kita punya Asyur yang harus dihadapi. Setiap kita punya Babel yang harus kita hadapi. Tiap-tiap kita punya kegelapan yang datang untuk menyerang dan melawan kita. Tapi katakan sama-sama puji Tuhan. Sekali lagi lebih keras, puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Kenapa Yesus lahir loh buat kita? Kalau orang Israel aja menanti sesuatu yang di depan sana, kita generasi yang betapa harusnya beruntung dan merasa bersyukur. Wah, Natal itu sudah terjadi, kita terima segala berkatnya dalam hidup kita. Betapa luar biasanya kalau kita memaknai Natal. Ya. Amin. Amen. Jadi Natal bukan bore dan huru-hara saja, bukan sibuk kepanitiaan itu tidak cukup. Itu semua diperlukan dan penting. Tapi jangan pernah kehilangan makna. Ya. Sesungguhnya janji Natal itu tiba di sebuah masa kegelapan menguasai keadaan orang Israel. Ketika mereka dijajah oleh Asyur, dijajah oleh Babel, ya semua harga diri mereka hancur sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang punya sejarah. Melihat Laut Merah dibelah buat mereka, sebagai bangsa yang pernah mengalami padang gurun memberi makna dan burung puyuh buat mereka. Mujizat apa yang tidak pernah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel? Tapi mereka tiba di suatu masa di mana kegelapan menghancurkan bangsa mereka, memporak-porandakan bangsa mereka. Dan kita kemudian mendengar kisah tuh ratusan tahun, ribuan tahun ke depan, bangsa Israel bahkan tidak punya negeri, tidak punya tanah untuk dijejak. Karena apa yang menjadi janji Tuhan, tanah-tanah bagi mereka direbut oleh Asyur, direbut kemudian juga oleh Babel, bercerai belarai ke seluruh bumi, menjadi bangsa yang tidak punya teritori geografis, menjadi bangsa yang tidak punya kebanggaan nasional. Digambarkan oleh Yesaya sebuah masa yang sangat gelap. Tapi nubuatan datang, akan ada waktunya Mesias lahir bagi Israel. Akan ada masanya gelap itu akan dikalahkan terang. Ada masanya Israel akan bangkit dan bersinar. Dan puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin kegelapan kita gak segelap bangsa Israel di zaman itu, tapi kita semua menghadapinya. Kita
semua menghadapinya. Kita punya kegelapan yang harus kita hadapi. Kita punya banyak kekalahan dan kegagalan yang harus kita perjuangkan. Bukankah pesan Natal menjadi bermakna malam ini? Oh, Yesus lahir. Yesus lahir. Amen. Tadinya janji, dan janji itu benar-benar terjadi. Yes. Janji itu benar-benar digenapi. Yes. Kalau dia berjanji menggenapi, dan kuasa yang menggenapi itu adalah kuasa yang ada di dalam kita hari ini. Harusnya kita menjadi orang-orang yang berjalan dengan kepala tegak. Yes. Bukan sombong, bukan sok percaya diri, tapi kita tahu siapa di dalam kita, Ya. siapa yang sudah lahir di dalam kita. Amin. Amen. Katakan sekali lagi, kiri kanannya bangkit bersinar. Oke, saya kasih judul ini. Saya kayaknya terus kalimat berikutnya boleh dimunculkan. Saya mau kasih dua hal saja untuk kita baca. Yang bisa kita maknai dari Natal lewat pembacaan Yesaya 60 mundur 50 pasal. Di pasal 9 saya mau kasih dua hal. Yang pertama, saudara, 3, 2, 1, mari kita baca. Makan semua kegelapan itu. Tadinya janji, tapi itu kemudian digenapi dalam hidup kita. Yes. Buat Natal sebuah janji, di mana kegelapan tidak lagi akan berkuasa dalam hidup kita. Katakan amin. Wow, itu janji yang sangat besar, janji yang sangat dahsyat. Dunia ini jatuh dalam dosa dan semua kegelapan masih ada di dalamnya. Dan setiap saat cari tempat, cari waktu untuk menelusup dalam hidup kita, mencengkeram hidup kita dalam keputusasaan kegelapan. Apa yang terjadi sama orang Israel? Waktu Asyur mulai menghajar mereka, Babel menghancurkan mereka. Kegelapan. Itu nggak bicara kata gelap. Kata gelap yang dipakai dalam kalimat ini adalah, dalam ayat yang tadi kita baca, adalah salmafet. Salmafet itu sebenarnya sebuah fenomena di padang gurun. Jadi padang gurun itu ada satu ketika fenomena terjadi, fenomena alam. Salmafet ini digambarkan di Daud itu lembah kekelaman, shadow of death. Jadi kalau mereka lagi mengembalakan gitu, tiba-tiba terjadi gelap, tiba-tiba cuaca jadi gelap saja. Bahkan saking gelapnya, kita nggak bisa lihat tangan kita sendiri. Kita bisa mengatakan tidak ada lagi kegelapan yang berkuasa atas hidup. Yes. Sejatinya kita adalah hidup dengan penuh pengharapan. Bahwa di depan sana ada pengharapan, karena Yesus sudah lahir. Saya lahir di tengah keluarga yang cukup beruntung secara ekonomi. Ayah saya pendeta penginjil, sudah meninggal waktu saya umur 7 tahun. Keuangan jatuh, kepala saya lembek, dan saya nggak bisa jalan. Saya memang nggak terlalu ingat persis, tapi saya ingat tatapan mata orang sedih lihat saya. Ini mau jadi apa ya anak ini? Umur 6 tahun, 7 tahun saya punya penyakit yang apa yang dinamai cacingan. Dan cacingannya benar-benar ekstrim. Syukur ya, untuk generasi sekarang kayaknya jauh lebih sehat. Kami cacingan dan saya ekstrim, jadi katanya ekstrim. Jadi sampai kalau muntah itu cacing semua keluar. Di proses hidup yang seperti itu, siapa yang bisa lihat masa depan anak ini mau jadi apa? Gak bisa jalan, semi lumpuh gitu ya. Jadi kalau udah berdiri, saya ingat saya jatuh lagi. Berdiri jatuh lagi. Cacingan ekstrim lagi. Bukan cuma di sini. Saya ingat dulu saya SMA, karena kami nggak cukup baik gitu ya. Rasanya, mau kemana ya hidup ini? Mau jadi apa? Gelap aja, di sana gelap. Saya merasa saya punya banyak talenta, saya punya banyak kecakapan, tapi rasanya gelap aja ya. Memang ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Waktu papa saya meninggal, saya tahu papa saya hamba Tuhan. Saya besar dalam posisi yang namanya seorang ayah. Keluarga besar saya semua sebelumnya suka melayani. Saya satu-satunya yang nggak pernah mau ke gereja. Saya bilang di masa muda saya, buat apa gereja? Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada, dia nggak ada penderitaan di dunia ini. Kalau dia ada dan dia melihat penderitaan, dia cuma nonton penderitaan, dia Tuhan macam apa? Saya bilang, saya nggak mau ke gereja. Semua bilang saya harus ke gereja, semua kakak-kakak saya. Sampai saya ingat satu kali kakak saya bilang, kakak nggak akan menyuruh kamu ke gereja lagi, kakak cuma akan mendoakan saja. Dan saudara bisa lihat hari ini saya berdiri buat saudara, dan
gereja. Karena ada satu titik dalam hidup saya nyerah dan saya bilang, Tuhan, saya sadar dengan semua yang ada pada saya nggak bisa lihat masa depan saya. Saya butuh Tuhan. Yes. Saya butuh Tuhan. Amen. Waktu saya terima Yesus si pribadi Natal itu, ya saya mulai lihat masa depan. Israel dalam semua kekelaman yang terjadi, Yesaya datang dengan firman Tuhan. Kegelapan sedang melanda, tapi ini bukan akhir. Ya. Bukan akhir. Tidak ada kegelapan yang terlalu gelap yang bisa menggelapkan terang yang ada di dalam kita. Satu kesaksian, saya punya tim penginjilan waktu itu ke Madura. Ada satu anak gadis yang waktu kami persiapan mau penginjilan pergi, kami saling sharing, saling cerita, berbagi hidup kami masing-masing. Tapi ada satu cerita yang rasanya seumur hidup saya nggak akan bisa lupakan begitu saja gitu ya. Dia cerita dengan tenang waktu dia remaja, dia diperkosa sama pamannya sendiri. Wow, saya nggak tahu apa sih yang seperti itu. Tapi akhirnya dalam gelap yang seperti itu, Tuhan bisa masuk di sana. Saudara, anak ini luar biasa. Saya bukan orang yang suka main-main perasaan. Tapi kalau dia nyanyi, wah itu satu ruangan langsung tergetar gitu. Memang dalam banget dia cara dia menyanyikan segala sesuatu. Sekarang dia di Hong Kong, dia kerja, dia pelayan di sebuah gereja di Hong Kong. Di mana ada kegelapan? Kalau perang Natal itu diundang, ya semuanya boleh berubah. Yes. Kegelapan yang mungkin sedang terjadi sementara menguasai hidup kita, ya katakan ini bukan posisi terakhir. Ya. Undang, terima terang Natal itu dan lihat bagaimana terang mulai memimpin hidup kita. Yang paling bahaya berjalan dalam kegelapan, kita nggak tahu arahnya mau kemana. Itu menyiksa. Kita nggak tahu mau kemana di depan sana. Tapi puji Tuhan, Allah datang sebagai pribadi Yesus yang lahir di palungan dan berita itu menjadi terang yang kemudian membuat kita kegelapan itu jadi sirna. Tadi gelap saya bilang soal Mafet, shadow of death, bayangan kematian. Mas Mon bilang lembah kekelaman, bahkan sampai tangan pun kita nggak bisa lihat. Dan kalau situasi itu terjadi, para gembala biasanya gemetar dan ketakutan karena mereka nggak tahu kan, mereka bisa jatuh di jurang mana saja, mereka bisa ketemu hewan apa saja, karena semuanya menjadi gelap. Tapi kemudian terang itu datang, Natal itu datang. Bahasa terang bersinar yang dipakai di Yesaya adalah ore. Ore itu secara spesifik siang yang jam 12 teng. Saudara tahu jam 12 teng itu bayangan pun nggak ada. Bayangan pun nggak ada. Terang seperti itulah yang dijanjikan Yesaya bagi Israel, yang dinubuatkan Yesaya bagi Israel, yang hari ini kita bersyukur kita menerimanya. Yes. Kegelapan tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Saya nggak tahu kegelapan sementara dalam bentuk apa dalam hidup saudara. Dalam bentuk kegelapan finansial, kecanduan tertentu, dosa yang menguasai hidup saudara. Undang Natal, bukan cuma menghadiri undangan Natal, tapi undang pribadi Natal. Dan lihat bagaimana terang itu mulai menyingkap segala sesuatu. Semuanya jadi jelas terlihat. Dan kita harus menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Ada begitu banyak kejadian kisah kesaksian. Maka kalau ruangan ini diberi kesempatan kesaksian satu-satu. Dan kita semua adalah orang-orang yang pernah menerima terang itu. Kita berubah. Ya, amen. Tapi saya selalu mau menambahkan poin begini. Natal itu bukan cuma tentang menerima. Saya ulangi. Natal itu bukan cuma tentang menerima, tapi kemudian kita juga harus memberitakan. Amin. Amen. Amin. Host of Restoration. Yes. Amin. Amen. GKI Host of Restoration. Yes. Yes. Natal itu bukan cuma menerima, terima terang itu, tapi kemudian kita harus mulai bagi, mulai share, mulai kasih tahu. Banyak loh sekarang ini di sekitar circle hidup kita yang kelihatannya di luar baik-baik saja, cantik, ganteng, karirnya bagus, tiba-tiba lompat di barela, gelap menguasai hatinya, menghancurkan hidupnya. Kan pertanyaannya, ya buat kita tanya kenapa dia loncat?
Pertanyaannya kenapa kita nggak beritakan terang buat hidupnya? Kenapa gereja nggak sampaikan terang buat kota ini? Kalau semua gereja, semua kota orang percaya memaknai Natal ini dengan sungguh-sungguh, mereka terima terang dan mereka boleh bagikan terang. Wow, kita akan mengusir banyak kegelapan dalam hidup banyak orang. Amin. Dan bukan kebetulan jemaat ada di tempat ini. Ada kawasan di sekitar sini, ada circle hidup orang di sekitar kita masing-masing. Terang itu juga harus sampai Amen. kepada mereka. Poin yang pertama adalah Natal akan menerima terang yang mengalahkan semua kegelapan. Saya katakan semua. Yes. Karena teorinya gelap itu ketiadaan terang. Ya. Teorinya gitu, bukan teori. Definisi. Definisi gelap adalah tidak ada terang. Ya. Jadi begitu terang itu diundang, maka kegelapan akan siapkan. Dan katakan sekali lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita punya Natal di hidup kita. Amin. Yesus. Natal itu Yesus, pribadi Yesus. Yang kedua, kita sama-sama 3, 2, 1. Natal adalah menerima kuasa bangkit dari semua kegagalan. Bangkit. Bangkit. Natal adalah menerima kuasa untuk bangkit dari semua gagal dan kalah. Israel jelas kalah oleh Asyur, kalah sama Babel. Tapi Yesaya menyampaikan firman Tuhan, ayo bangun, bangkit, berdiri, dan bersinarlah. Israel gagal dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ya. Saya ulangi. Ya, saya mau masih bicara di Yesaya. Apa yang dijelaskan Yesaya, Israel sudah gagal menjadi bangsa yang setia kepada Tuhan. Tapi dalam kegagalan itu pun firman Tuhan masih datang kepada mereka. Ayo, inilah akhir hidupmu. Hidup di dunia ini apa ya? Kita nggak mungkin menghindari kekalahan dan kegagalan. Itu fakta hidup. Siapa kita nggak pernah gagal. Siapa kita nggak pernah kalah. Tapi kalau kita ingat Natal, kita tahu Natal itu adalah kuasa yang diberikan bagi kita untuk bangkit setiap kali kita kalah, untuk bangkit setiap kali kita gagal. Tidak harus terpuruk di dalam kegagalan, tidak harus terpuruk di dalam kekalahan. Bangkit. Israel mengalami kegelapan yang luar biasa, tapi mereka tetap harus bangkit. Ya. Karena kesempatan bagi mereka, Mesias akan lahir di tengah-tengah bangsa mereka. Kan Mesias lahir itu kan dari orang Nazaret, kota kecil yang tidak dianggap. Bahkan kalau tadi saya bahas soal penyerangan Asyur di pasal 9, itu kerusakan parah itu terjadi di kota, saya tunggu di suku saya lupa nama suku ini. Itu suku yang terkecil di Israel, yang diabaikan, yang terjauh, tapi dampak paling parah oleh penyerangan Asyur. Tapi bagi mereka justru firman Tuhan mengatakan, ayo bangun, ayo ayo bangkit, ayo bersinar. Seringkali kita nggak bisa menghindari kegagalan dalam hidup kita. Kita nggak bisa menghindari kekalahan dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan, sekarang kita akan puji Tuhan. Kita boleh aja gagal, tapi rencana Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh aja jatuh, tapi selalu ada tangan dan kuasa yang mengangkat kita naik lagi. Saya punya teman dari sejak saya muda di gereja, dia senang bisnis, muda, semangat, gigih. Pendidikannya memang cuma SMP gitu ya, tapi dia orang yang sangat gigih, sehingga dia secara ekonomi masih muda dan cukup baik. Dan sekolah habis semua. Boleh saya masuk sekolah kita, ya ada uangnya. Tapi sekali saya main ke Bogor, saya juga besar di Bogor. Saya ketemu dia, kami sharing. Dia bilang, Pak, Natal, pribadi Natal itu memberi kuasa untuk bangkit dari semua kegagalan. Sehingga kegagalan dan kekalahan itu tidak mendefinisikan siapa kita. Itu semua peristiwa hidup aja yang harus dijalani. Printingan gitu, ditulis, jangan loncat di sini. Pokoknya bahasanya berapa begitu. Jangan diri di sini. Saudara, kenapa itu ditulis? Artinya ya cukup banyak kasus seperti itu. Baru-baru ini
Di daerah kami masih muda banget, ditemukan gadis dan bunuh diri. Nanti benjol, ayo. Itu kan ngeri ya, itu ngeri kalau udah di apa ya, kolektor udah mulai terang itu, bahkan kadang-kadang mempermalukan di handphone dan segala macam, itu ngeri. Ya, tapi kalaupun itu kegagalan yang harus pahit kita lewati dalam hidup ini, dilewati aja bersama pribadi Natal. Ya saya nggak bilang orang yang mengalami itu dia dapat kesempatan pelayanan di Kupang. Jadi kalau istri saya orang Kupang, saya tahu ceritanya gimana. Saya pelayanan di Kupang, dipercayakan satu buah gereja untuk saya layani. Dan saya mulai merasa gereja bukan tempat saya. Kesombongan orang muda. Saya nggak bersedia menundukkan diri. Enak aja di atas suruh bilang ini itu. Saya punya program sendiri. Saya tahu kalau saya mempercayakan di pelayanan. Saya merasa pintar. Saya mengundurkan diri. Saya mau gereja lagi. Gereja nggak cocok buat saya. Saya kerja profesional selama 3 tahun. Itu diri. Jangan saya belajar itu diri. Tapi akhirnya apa? Ini yang saya percaya. Bahwa si pribadi Natal itu terus memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan saya untuk menang kekalahan hidup saya. Waktu saya gagal dalam pelayanan, saya gagal dalam menunjukkan diri, saya gagal dalam pelajaran kerendahan hati. Ya Tuhan didik saya dalam tulis, tapi Tuhan memberikan lagi kesempatan lagi. Ya hari ini saya punya kesempatan kembali ada di dalam pelayanan. Saya di Batam masuk 2010 di 2012, tepatnya kafling Sungai Lekop. Waktu kami masuk belum ada air, belum ada listrik. Tapi saya tahu ini kesempatan Tuhan memberikan saya dari kesalahan dan kegagalan saya. Dia punya rencana yang lebih besar dari kegagalan dan kesalahan saya pribadi. Amin. Saya nggak akan panjangkan. Natal itu perayaan atau peringatan. Ayo merayakan dengan meriah. Tapi juga peringatan dengan serius. Peringatan juga dengan serius, maknai juga dengan serius. Karena ini peristiwa yang mengubah dunia secara luar biasa. Tapi kenapa kita suka menyepelekannya? Bahkan kalender kita itu sebelum Masehi dan sesudah Masehi penandanya apa? Kelahiran Mesias. Masehi itu kan Mesias. Tandanya itu penandanya adalah kelahiran Kristus. Betapa kelahiran Kristus itu mengubah wajah dunia. Lalu kita orang Kristen, orang percaya yang punya keistimewaan, privilege yang sangat besar ini, pribadi Natal. Bahkan dia mengatakan dirinya bahwa kita ini bukan lagi hamba, kita ini sahabatnya. Bahkan dia bilang bahwa dia tinggal di dalam kita. Kenapa privilege sebesar ini kita nggak maknai dengan sungguh-sungguh? Natal di zaman Yesaya dibuatkan bagi Israel sebuah lambang, sebuah makna bahwa mereka harus bangkit dan bersinar. Apa pelajaran rohaninya bagi kita? Waktu kita terima Natal, bahwa kita tidak ada lagi terang, tidak ada lagi gelap, tidak ada lagi gelap yang bisa menguasai hidup kita, karena terang yang sejati itu sudah ada pada kita. Mari jangan takut, kegelapan apapun yang sementara sedang ada di depan kita, kita lalui bersama pribadi Natal. Yang kedua, Natal adalah menerima kuasa untuk bangkit dari semua gagal dan kalah. Israel pernah gagal, berkali-kali gagal, berkali-kali memberontak, berkali-kali tidak setia kepada Tuhan. Tapi rasanya sulit kita bilang Tuhan meninggalkan Israel. Dan sampai hari ini salah satu negara termaju, terhebat teknologinya, paling ditakuti di dunia ini, Israel. Dan kita anak-anak Tuhan, umat Kristus dalam hidup kita. Kita Israel perjanjian baru, bukan karena suku dan darah, tapi karena pengorbanan Kristus bagi kita. Karena kesediaan lahir Allah dari surga lahir di dunia bagi kita, dan menjadikan kita Israel perjanjian baru. Apa yang dijanjikan Tuhan bagi Yesaya dan Israel, janji itu puji Tuhannya juga bisa kita nikmati. Kuasa untuk terima terang, kuasa untuk mengalahkan kegelapan, kuasa untuk mengalahkan semua kegagalan dalam hidup kita. Tapi izinkan saya terus bilang, orang percaya bukan cuma soal menerima, tapi juga soal membagikannya lagi. Katakan pikirannya membagikannya lagi. Amin. Kita bikin Batam ini menjadi kota yang meriah karena Natal itu puji Tuhan. Tapi pastikan kita juga menyampaikan makna Natal.
Ada Yesus yang sudah lahir mengalahkan segala kegelapan dalam hidupmu. Ada Yesus yang sudah lahir yang akan membalikkan, merestorasi, memulihkan semua kegagalan dan kekalahan kita menjadi kemenangan. Amin. Selamat Natal buat semua. Dan saya istri jemaat 312 sekali lagi selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima pesan-Mu. Kami terima firman-Mu. Kami maknai Natal tahun ini untuk bangkit. Bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tapi Yesus pribadi Natal membangkitkan kami untuk mengalahkan semua kegelapan, mengalahkan semua kekalahan, kegagalan dalam hidup ini. Maka kami percaya bagi kami ada hati untuk memberitakan terang Natal bagi semua orang, bagi kota ini, bahkan kepada bangsa-bangsa. Tuhan, Namamu memberkati untuk gereja dan jemaat di tempat ini. Engkau yang terus membangkitkan mereka, makin bersinar, makin hari makin terang, makin hari Tuhan pakai untuk memulihkan kota ini, memulihkan banyak rumah tangga, memulihkan banyak keluarga, memulihkan banyak pribadi, membawa orang-orang datang kepada Natal, kepada Yesus Sang Pribadi Natal. Kami akan melihat gelombang orang-orang bertobat, kami akan melihat gelombang orang-orang percaya lewat pelayanan di tempat ini, karena ada pribadi-pribadi yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk bersinar terang, dan sinar mereka begitu nyata sehingga tidak mungkin tidak terlihat oleh banyak orang. Dan lewat itu semua menjadi membawa kesaksian bagi nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kota ini. Memberkati Bapak Ibu Gembala, keluarga mereka Tuhan Yesus. Hati yang pernah Tuhan taruh, visi yang pernah Tuhan taruh, tidak akan pernah pudar. Makin bersinar, makin terang, makin bangkit. Terima kasih Tuhan akan seluruh jemaat menikmati, bersyukuri berkat Natal di sepanjang tahun ini, bahkan sampai di tahun-tahun berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah pribadi firman, kami sudah menerimanya. Haleluya, haleluya. Mari semua yang diberkati oleh Natal, sama-sama kita bilang amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam kita. Nah, sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita, saya akan memberikan kuis bagi kita. Ini kuis berhadiah. Mungkin bisa beli bakso nanti setelah pulang. Karena musim hujan, jadi biar hangat-hangat. Tidak jauh-jauh dari firman Tuhan. Tapi nanti isi amplopnya jangan dilihat dari besar kecilnya Bapak Ibu. Ini hanya untuk cukup menghangatkan badan saja. Membeli baterai. Oke? Bagi yang bisa menjawab, angkat tangan. Gak apa-apa, mau itu bapak-bapak, ibu-ibu, mau pesan dan lain sebagainya. Tidak memandang usia. Kita berlomba-lomba di dalam Tuhan. Amin. Jadi, yang pertama, pertanyaannya adalah kecuali Gladwin, tidak boleh menjawab. Karena slide-nya ada sama Gladwin. Itu catatan khusus. Pertama, dari mana terdapat ayat firman Tuhan malam ini? Bu Rina? Coba diulang Bu, Yesaya 60 ayat 1. Masih kurang lengkap ayat 20 ayat 1 dan 2. Yesaya 9 ayat 1 sampai 1. Puji Tuhan. Haleluya. Pertanyaan kedua. Bagian poin kedua,
kedua yang menjadi makna Natal. Poin kedua aja singkat aja, nggak apa-apa, nggak perlu lengkap. Lebih daripada poin kedua apa? Untuk pemain terang mengatakan. Oh, pemain terang. Bilang lah. Apa bang? Temanya disebut. Itu tema bang. Itu tema bapak ibu. Coba diingat lagi bang. Siapa tahu udah tertinggal di belakang mimbar di sana. Belum poin lagi. Poin kedua. Poin kedua. Kumorin lagi ya. Nanti ada awas. Oh, nggak apa-apa bu. Kalau bisa dibungkus ya dibungkus. Biar lengkap, bandrek, bakso, mie ayam. Biar hangat-hangat terus. Ada? Masa cari. Haleluya. Poin pertama apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Haleluya. Kuasa nanti. Siapa nama pengkhotbah? Haleluya. Oke, ini yang paling apa? Di mana tinggal Bapak pengkhotbah? Bapak baju merah yang pertama kali menjawab. Kau ingat ya? Masih ingin. Masih ada yang lain. Iya, masih selamat datang. Yang ketiga, siapa yang berani satu orang saja yang mau menyaksikan firman Tuhan malam hari ini luar biasa? Singkat saja, 1 menit. 5 detik. Apa tema kita Bapak Ibu? Haleluya. Oke, cukup dua saja menerima berkat malam hari ini. Haleluya. Baik, pesannya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita.
Mari berdoa secara pribadi. Ambil waktu yang singkat ini. Nikmati hadirat. Saya merasakan Tuhan belum selesai dengan kita. Mungkin ada di antaramu hari-hari ini kau mengalami kegelapan seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Dan kau mungkin ada merasa hopeless. Dan kau berkata, Tuhan, aku mau menyerah. Cukup Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan menghampirimu. Buka hatimu saat ini. Dia begitu mengasihimu. Dia begitu mencintaimu. Dia tidak meninggalkan kau. Kalau selama ini kau sudah merasa jauh dari Tuhan, kau merasa tidak ada satupun yang peduli, tidak ada satupun yang mengerti engkau. Siapapun engkau, buka hatimu. Buka hatimu. Hampiri tahtanya. Hampiri dia. Izinkan terangnya datang kepadamu. Dan izinkan dia menghampiri kau dan dia berkata, anakku bangkit. Aku tidak pernah meninggalkan kau. Yesus, Yesus, aku perlu kau, aku perlu kau. Oh,
kehidupanmu, dan kau hampir menyerah dengan keadaan itu. Tidak kebetulan kau hadir malam ini. Kalau kau ingin mengalami Tuhan, mengalami terang, dan kau merasa itu adalah kau sendiri, angkat tanganmu di tempat duduk. Angkat tanganmu di tempat duduk. Saya mau berdoa bagi. Buka hatimu. Hamba berdoa Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kau melihat setiap mereka Tuhan yang selama ini jauh daripada-Mu. Selama ini mereka tidak tahu arah tujuan hidup mereka. Mereka hanya kegelapan itu Tuhan. Biar hari ini Tuhan Kau hampiri mereka, Kau jamah mereka Tuhan, pulihkan Tuhan, bangkitkan mereka kembali, bangkitkan dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Sinari Tuhan, sinari langkah mereka, sinari hidup mereka, sinari rumah tangga mereka Tuhan, sinari usaha mereka, sinari dan bisnis mereka Tuhan. In the name of Jesus. Aku perintahkan setiap awan-awan yang bukan bersaudara Tuhan, yang telah mengambil mimpi, dilumpuhi istri pribadi mereka yang katakan di dalam nama Yesus. Aku hampir menghancurkan kepala-kepala, usir dari mereka di dalam nama Yesus Kristus. Masing-masing dan perangkatnya ya Tuhan, penuhi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Makasih, makasih Tuhan. Bangkitlah menjadi terang, sebab terang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, bangkitlah, berkata-katalah, berkata-kata atas diri, berkata-kata atas diri. Bangkitlah, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit di dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Haleluya. 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 Apa yang hilang daripadamu, Kau akan terima kembali. Apa yang hilang daripadamu, Tuhan akan kembalikan 7 kali lipat. Di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Pintu-pintu terbuka. Pintu-pintu baru terbuka dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita berdoa bagi negeri ini. Mari kita angkat tangan kita arahkan doa-doa kita bagi bangsa Indonesia. Ada banyak wilayah terjadi bencana. Kita berdoa bersama-sama. Mari angkat suara kita. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami mau bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia, negeri ini tercinta Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan, dari ibu kota sampai ke pulau dan suatu desa Tuhan. Kami minta shalom Tuhan, kami mintakan berkat Tuhan, kami mintakan keselamatan Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan, melawan setiap daerah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa ini, buat presiden, wakil presiden, buat DPR, RI Tuhan, buat DPD Tuhan, buat MPR Tuhan, buat TNI, Polri, serta seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan, kabinet Indonesia Tuhan. Biar Tuhan menjawab, Tuhan memberkati, Tuhan melawat Tuhan, biar gubernur, wali kota, sama lurah sampai ke tingkat RT Tuhan, kami mintakan shalom Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar roh yang takut akan Tuhan melawat negeri ini, melawat pemimpin negeri
rasul, nabi, pengajar dibangkitkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan serahkan Tuhan bangsa Indonesia kedatangan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote Tuhan, dari ibu kota sampai ke pelosok desa. Biar salemu Tuhan yang menaungi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Kepulauan Riau Tuhan. Kami membawa Kepulauan Riau ke dalam tangan memberkati Tuhan, menjaga lindungi tutup bungkus kepulauan ini Tuhan. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas Kepulauan Riau, dijauhkan diluputkan dari setiap bencana alam, dari banjir rob dan sebagainya di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, malaikat Tuhan berjaga-jaga, shalom turun atas Kepulauan Riau dalam nama Yesus Tuhan. Setiap pulau-pulau dijaga, dilindungi, dipagari oleh malaikat tentara surgawi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat kota Batam Tuhan, timur, utara, barat, selatan, pusat kota Batam diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari setiap pertikaian. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan. Ekonomi Batam Tuhan semakin meningkat di dalam nama Yesus Tuhan. Dijauhkan dari banjir, dari kecelakaan road maupun kecelakaan di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap pelaku usaha, UMKM, pebisnis diberkati oleh Tuhan. Kota ini semakin bertumbuh, kota ini semakin diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Tuhan Natal hukum ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember di Eko Putri Tuhan. Kami minta lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami minta campur tangan-Mu Tuhan. Berkati serupa yang tidak Tuhan, berkati para hamba Tuhan, biar terjadi kesatuan, keunitian terhadap gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Batam. Biarlah ada 480 gereja boleh bergandengan tangan untuk menyerukan nama Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap perdagangan yang dibutuhkan, setiap panitia Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kepala. Tuhan berikan kesatuan hati Tuhan. Bahkan suruh sedang pemerintahan kota Batam Tuhan berkati Tuhan. Wali kota Tuhan, wakil wali kota Tuhan, DPRD, camat, lurah sampai tingkat RW RT Tuhan berkati, jaga, tutup bungkus semua dengan kepala Tuhan. TNI Polri Tuhan diberikan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percayakan Tuhan kota Batam ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami mengakhiri ibadah Natal kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Victor Tuhan, serta istri yang sudah menjadi salon berkat bagi kami semua Tuhan. Pakai hidup yang lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan. Biar api Roh Kudus terus menyala Tuhan. Biar pengurapan dan proporsi itu senantiasa melingkupi hidupnya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Gereja yang dikepalakan Tuhan semakin bertumbuh, semakin besar, semakin diberkati, semakin banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berkati hamba-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau terima berkat. Sebab Natal Kita
terang kemuliaan Tuhan terbit bersinar atas kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami tidak akan pernah sama Tuhan, sebab sinar terang kemuliaan Tuhan turun dan tinggal atas kehidupan kami selama-lamanya di dalam nama kehidupan kami Tuhan. Makasih Bapak, mereka tangan Bapak Saudara, arahkan hatimu pandang kepada sawitnya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat ini. Diberkatilah jalan masukmu, diberkatilah jalan keluarmu, diberkatilah donamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studi, pekerjaan, bisnis, pelayananmu, bahkan apapun yang diperbuat oleh tanganmu ini, Tuhan akan membuat berhasil. Pulanglah, kiranya berkat. Cara selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata sekaligus ucapan selamat hari Natal. Yang pertama dari Bapak Lindung kepada Bapak, kami persilakan. Oh iya.